Kelompok 3. M. Fathul Rahman, Sahala Siregar, Yandi, M. Alfitra Arsyad, Depri Yurisman, Restu Bayu Stafi, Nur Fajri Hermawan. Ketika kita berbicara tentang manajemen perkantoran, Pak, jadi di sini ada pertanyaan dari saya, Pak, tentang bagaimana proses penerimaan siswa baru PSB di sekolah ini. Apa saja langkah yang dilakukan dalam proses tersebut? Oke, masalah PSB ya. Jelas kami membuat panitia penerimaan santri baru. Adapun mekanismenya ketika pertama kita promosikan, setelah promosikan ketika ada yang mendaftar di sini, ini termasuk di sekretariatannya bisa dibaca kan, ruangan pendaftaran kan, itu kan, karena kita terbatas di sini ruangannya. Datang ke sini, nanti dia mengisi formulir pendaftaran, kemudian disosialisasikan beberapa hal, kapan ke sini, apanya, kemudian apa saja yang perlu dibawa, ya sesuai dengan panitia. Ya, di sini meja panitianya ya sederhana seperti ini. Siapa yang di dalam ini ya semua di sini panitia, ada SK-nya, SK panitianya, sehingga ada alurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia jauh, contohnya dia di Pekanbaru nggak sempat sini mau mendaftar, kita ada pendaftaran online ya, Google Form ataupun melalui WA bisa juga. Nah, itu mekanisme ketika yang ingin mendaftar ya, pertanyaannya ya, yang ingin mendaftar ya seperti itu. Kalau datang langsung ya mengisi formulir pendaftaran ada, kemudian melengkapi beberapa administrasi dan lain sebagainya, sehingga diarahkan kapan ke sini, apa saja yang perlu dibawa, sehingga semuanya jelas. Kalau kurang jelas silakan di WA atau di hubungi nomor yang telah tertera. Lanjut. Ada lagi? Baiklah Pak, di sini saya bertanya Pak. Izin bertanya Pak, bagaimana sih Pak pentingnya keamanan informasi dalam pengelolaan arsip perkantoran Pak? Apa namanya? Pengelolaan arsip di pondok pesantren ini Pak, gitu. Keamanannya Pak. Ya, seperti yang kamu lihat sekarang. Nah, ini ada arsip-arsip kita. Kalau arsipnya itu memang diperlu, itu ada kami kami simpan seperti piagam sekolah ini, kemudian sertifikat yang penting, kemudian laporan-laporan yang sifatnya yang sensitif itu tidak kami simpan di sini, mungkin kami simpan di tempat-tempat tertentu sehingga keamanannya, karena sebagaimana yang kita ketahui ya, tak semuanya yang perlu tahu oleh bawahan. Kemarin kan konflik kami ada seperti itu gara-gara Pak Mufti tidak transparan. Iya, kita sebagai kepala sekolah ada yang perlu kita transparkan, ada yang tidak. Tidak semua yang harus kita beberkan ke bawahan. Itu perlu kita ketahui. Tapi kalau untuk keamanan, kalau di sini itu kalau kalian lihat itu tentang absen arsip, surat masuk, kemudian guru-guru, kemudian arsip-arsip ujian, SK dan lain sebagainya kita taruh di sini. Dan beberapa laporan ada juga kami taruh. Kemudian laporan-laporan yang bersifat sensitif ya kita coba untuk ketika dibutuhkan baru kita keluarkan. Itu untuk kenyamanan dan semuanya terkunci. Ya terkunci, itu dikunci, kemudian pintu dikunci, ya semua dikunci semua. Insyaallah keamanannya lah sesuai dengan standar ya kan. Ya itu sesuai arsip ya, arsip keamanannya. Ini kita lihat arsip-arsipnya tidak tersusun rapi, tapi alhamdulillah ya ada karena masih baru kan. Kemudian di sana juga ada arsipnya. Gitu kira-kira. Bapak, ini tentang pertanyaan tata kerja, prosedur dan sistem kerja kantor. Baik, di sini saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana tata kerja yang efektif dapat meningkatkan produktivitas di lingkungan pondok pesantren ini, Pak? Dalam Meningkatkan produktivitas untuk apa itu?
tata kerja yang Oke, tata kerja khususnya TU ya. Iya, Pak. TU. Sebetulnya TU itu kan ada jam kerjanya. Itu aja patokannya. Ada jam kerjanya, jam berapa dia ke sini, apa saja yang perlu dia kerjakan. Kemudian alhamdulillah ya, ini Bapak terapkan baru tahun ini, Bapak selalu mendampingi dia dalam melaksanakan berbagai macam problem yang ada pada administrasi. Contoh, kita di sini ada EMIS. EMIS itu kalau apa? Itu data-data online anak. Itu kan salah satu pekerjaan dari TU. Nanti kalau ada problem, dia langsung komunikasi dengan kami sehingga tidak terjadi kemacetan dalam pekerjaannya. Tak gimana ini? EMIS kita ini nanti. Oh iya, nanti saya telepon pihak Kemenak apa masalahnya begitu ya, karena berurusan dengan online. Kemudian tentang surat menyurat masuk, ketika ada surat masuk dia datang, Ustaz nih ada surat masuk, gimana, ikut hadiri atau diwakilkan. Nah, kan itu kan sebetulnya tugas dari TU semua. Atau kita ada anak yang meminta surat izin surat aktif kuliah aktif sekolah, bikin ini ya, semuanya dikomunikasikan sehingga berjalan dengan baik, tidak lulu gue di sini. Salah satunya kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang baik sementara kita tidak bisa menjalinkan komunikasi yang baik bersama bawahan, atasan maupun sama rekan kerja. Maka alhamdulillah kemarin Pak TU beberapa kendala yang telah kami dampingi, karena sifatnya kepala sekolah di sini memang tidak ngajar ya, memang mempersiapkan ya, sehingga yang ditanyakan tadi seluruh kegiatan perkantoran di sini, ketika ada surat masukkan di arsip, ketika ada kunjungan seperti ini juga dimasukkan ke arsip kalau ada suratnya, atau ada surat balasan kita balas, seperti ada anak-anak penelitian dan lain sebagainya, itu kita layani dengan baik. Dan kuncinya satu, komunikasi, dan Bapak selalu mendampingi TU tersebut sehingga semua proses bisa berjalan dengan baik ya, dengan baik. Bukan berarti sempurna ya, tidak ada yang sempurna, tetap ada masalahnya gitu. Nah ya, itu jawabannya dari Bapak. Oh ini Pak, mengenai K3 Pak. K3 apa itu? Kesehatan. Oh, kesehatan. Ini bagaimana Pak penerapan K3 di perkantoran? Oh, pengalaman pertama seperti yang Bapak ceritakan tadi. Pesantren kita ini pertama memiliki yang namanya UKS. UKS-nya di sana. Dan obat yang di dalam itu sudah memenuhi standarisasi pengenangan pertama, paracetamol, bud, apalagi obat merah, obat sakit perut, sakit gigi, dan obat-obat lainnya ya. Kemudian alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan puskesmas di sini. Dan alhamdulillah pondok kita selalu kedatangan tamu penyuluhan dari puskesmas. Alhamdulillah. Itu salah satu bentuk perhatian puskesmas ketika santrinya, Ustadz kalau ada masalah silakan bawa aja ke puskesmas, nanti kami tangani dengan gratis katanya kan. Nah, itu sudah ada MOU-nya gitu loh. Jadi mudah kami dalam menerapkan kerjasama. Kemudian selama ini di dalam juga ada puskestren kalau pesantren itu, atau bahasa banyak UKS, dan semuanya lengkap di dalam. Ada kasurnya, ada bantalnya, ada obat-obatan untuk tahap pengenaman awalnya. Nah itu kira-kira alhamdulillah, itu jawaban dari kami. Oke? Ada lagi? Ada perkantoran enggak? Sebenarnya hampir sama kayak pesantren. Terakhir mengenai perlengkapan kantor. Iya, apa? Bagaimana perlengkapan kantor di pesantren ini untuk meningkatkan produktivitas mereka? Ya jelas, kalau kita melengkapi, kita selalu mengevaluasi apa yang kurang, itu yang akan kita rencanakan. Karena kalau kita menganggarkan sesuatu itu harus kita persiapkan apa yang kurang. Kalau kemarin itu ATK, ya kemudian nemtek, apalagi komputer, printer, HVS.
Ya, karena di tiap sekolah itu ada namanya RAB, rancangan anggaran belanja. Kita masukkan. Makanya kalau kalian dalam sebuah organisasi, kalian tak bisa membelikan sembarangan. Harus ada namanya rencana anggaran. Seperti yang kamu bilang, bagaimana nanti yang kurang kita masukkan anggaran, kita belanjakan dengan dana BOS. Ya, kemarin kami baru belanja itu ATK, kemudian kertas dan lain sebagainya, kan itu fasilitas penunjang perkantoran, karena tidak lari dari itu semua. Nah, itu kira-kira dianggarkan, kita evaluasi apa yang kurang. Memang ini kan belum sempurna juga nih kantor ini untuk tahap kedepannya Bapak akan membuat secara profesional. Nanti di dinding-dinding itu ada informasi informasi apa saja yang ada di ruang ini. Itu kan sebetulnya yang efektifnya seperti itu. Ya, berapa meja di dalam, berapa komputer di dalam. Itu kan ada seperti itu, saudara. Kalau kamu pergi ke kantor itu seperti itu. Dan insya Allah kami akan bertahap dulu, karena pondok ini baru kan, tak mungkin langsung wow kan. Ini alhamdulillah kami bertahap insya Allah. Itu kira-kira. Sudah kan? Udah. Mungkin sekian lah Pak. Mungkin mengingat waktu juga sudah mau mendekati sholat Jumat Pak. Jadi sekian dari kami Pak. Juga terima kasih Pak atas segala jawaban dari Bapak yang telah Bapak berikan kepada kami sebagai bahan pertimbangan untuk mengisi latihan-latihan atau apalah di matkul kami. Ya, baik. Ya, dari kami ya terima kasih juga telah berkunjung ke sini, jauh-jauh kalian ke sini. Alhamdulillah sebuah kehormatan juga ya. Mohon maaf kalau